dalam zona Asia. 3 pemain dari line up yang diturunkan ketika leg pertama menghadapi Indonesia, Bung Wes. Ya, siapapun yang diganti saya pikir Pernah mengalahkan Indonesia di Merdeka Games dengan skor 1-0 dan itu menjadi kemenangan terakhir Brunei Darussalam menghadapi. apakah ada kesenyawaan dengan Egy dan Dendi. Kemarin itu memang sudah baca catatan. Setuju pada dua sayap kita ya. Ahmad Irianto dan Ricky Kambuaya sebagai starting awal di pertandingan ini. Karena di pertandingan pertama atau di leg pertama, 3 pemain ini tidak bermain sebagai pemain inti dan hanya bermain di tendangan langsung. Kini Indonesia kembali menguasai keadaan. Rahmat Irianto yang kembali bermain sebagai pemain inti setelah melewati 6 pertandingan tidak pernah bermain sebagai pemain inti, melewati dengan hanya bermain selama 75 menit di 6 pertandingan timnas Indonesia. Kini Raku Kambuaya umpan langsung ke kanan, ada Sandi Walk berdiri bebas, Sandi dan Ini dia. gol pertama dari pertandingan kedua di tim nasional Indonesia. Hoki Caraka membuat Indonesia unggul sementara 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Wesley. Terukur dan kita lihat Yang pasti Indonesia telah unggul. Nah, kita akan lihat bagaimana namanya Ricky Kambuaya yang memberikan umpan yang sangat manis, sangat macan, manis dan cantik. Kontrol yang baik Sandi Walsh dan cutback kepada Hoki Caraka. ya. Tadi Anda lihat Modi, serangan Brunei tidak terorganisasi, lebih pada sporadis dan itu sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia untuk membangun serangan lebih percaya diri, lebih tenang. Umpan yang menerima umpan dari Egy Maulana Fikri nampak tidak siap. Kita lihat Hoki Caraka karena belum kita lihat jelas apa yang sungguhnya terjadi. Jelas pelanggaran. Itu terinjak dari Jelas belakang. pelanggaran, tapi dibiarkan saja oleh Ahmad. Kualitas mereka sangat-sangat di bawah para pemain Indonesia, Bung Wesley. Betul. Secara pertandingan juga sangat sedikit untuk mengasah kemampuan dan menguji kekompakan mereka. Tapi ini peluang, Bung Hadi. Sangat berbahaya. Shooting langsung tadi dari effort tim yang lebih keras lagi, Bung Wesley. Betul. Dan mungkin saya yakin formasi 3 seperti Anda katakan di belakang akan dipakai. Egy Maulana Fikri, shooting Egy, kita dapat Hoki Caraka, diblok dengan sangat baik tadi kita lihat. Ada Egy, kehilangan bola Egy. Jika ini terjadi melawan Jepang ini sangat berbahaya, Bung Wesley. Anda bicara Piala Asia nih. Iya, ini Piala Asia, Bung Wesley. Bagaimana sesuatu kesalahan. Piala Asia dan putaran kedua Piala Dunia juga menghadapi Irak, Finland dan Filipina. Fakhrudin tadi menerima bola dari Sandi Walsh. Rahmat Irianto umpan langsung ke depan, sangat baik pada Sen Patinama, masih Sen shooting dan Tuhan, sebuah Keputusan yang sangat baik itu membuat back Brunei akan bingung nantinya ketika menghadapi serangan yang sama. Kita lihat tidak ada pemain Indonesia yang siap menyambut bola di mulut. Kembali kita lihat Egy Maulana Fikri pada Sandi Walsh, angkat langsung di kotak penalti, sudah menunggu Hoki. Kini ada Sen Patinama mendapatkan bola, umpan ke tengah, arahkan, kita lihat ada Rizky Ridho, umpan langsung di kotak penalti, arahkan pada Hoki dan peluang terbaik kita lihat gol! Egy Maulana Fikri membayar kesalahan yang cukup banyak tadi dengan golnya di mereka 41 ini untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara. Gol yang sangat manis tadi dilepaskan oleh Egy Maulana Fikri. Inilah gol ke-7 Egy Maulana Fikri buat tim nasional Indonesia. Ya, bola pantul. Rizky Ridho, 2-0 Indonesia unggul. Arahkan langsung ke kanan. Kontrol yang baik dari Sandi Walsh. Ada Egy lagi di tengah sembilan dan gol! Hoki Caraka, alhamdulillah. Proses gol yang sangat macan. Pertahanan dari Brunei Darussalam, Bung Wesley. Iris, jadi seperti bawang yang kita iris-iris ini. Sangat tajam, Bung Sangat Wesley. tajam permainan kita menjelang akhir babak pertama dan itu yang kita tunggu adalah kualitas penyelesaian. Bangun serangan oke, tapi penyelesaian dari babak pertama tadi terlalu lama kita menunggu antara gol pertama dan gol kedua. Gol kedua dan ketiga begitu indah untuk dilihat. Gol kedua Hoki Caraka dari 2 penampilannya bersama tim nasional Indonesia mengubah skor menjadi 3-0. Sebuah proses gol yang sangat macan, manis dan cantik tadi. Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Ini adalah round pertama, leg kedua.
Di leg pertama sudah kita ketahui Indonesia unggul 6-0 dan di leg lewat 2 gol yang diciptakan oleh Hoki Caraka dan 1 gol oleh Egy Maulana Fikri. Langsung pada Egy Maulana Fikri kotak penalti, umpan yang sangat baik Witan Sulaiman, pelanggaran. Membuat pertahanan Brunei harus melakukan penalti. Siapa yang akan melakukan tendangan penalti nampaknya akan dilakukan sendiri oleh Witan Sulaiman. Kita lihat bagaimana pelanggaran dilakukan. Oh jelas, Ya, kakinya ditahan ya. oleh Yura Indonesia. Sebuah penalti yang nampaknya akan dilakukan sendiri oleh Witan Sulaiman. Witan bersama satu eksekutor rutin langganan dari tim Indonesia asuhan Sintayong. Meskipun kita punya beberapa banyak eksekutor penalti, tapi kita tunggulah bagaimana Witan mengeksekusinya dengan kaki kiri andalannya. Tempat ini harusnya membuat kepercayaan diri kita jauh lebih tinggi untuk memulai babak kedua. Nampaknya Witan melakukan konsentrasi yang sangat kuat, kita lihat, dan lakukan sudah masuk pemirsa. Membuat Indonesia unggul 4-0 lewat proses gol penalti yang Beranian dia untuk mengambil langsung eksekusi akibat penalti yang didapatnya. Lihat bagaimana tenang sekali mengarahkan bola ke tengah. Tidak perlu dia mengarahkan ke pojok karena dia tahu kiper akan melompat ke Egy Maulana Fikri. Siapa yang diberikan pendek kepada Witan Sulaiman. Masih Witan menunggu, kita lihat Sandy Walsh ke tengah langsung. Ada Dedi Sulistiawan, Witan Sulaiman langsung ke Dedi, syutingnya. Oh Tuhan. Ini mudah untuk dicebloskan, tapi pantulannya membuat Hoki kehilangan kemampuan mengontrol bola. Tidak mudah ya, lihat pantulan bolanya dan dia karena waktu sebelum Sananta ada striker-striker yang mungkin bisa dikatakan lebih dipercaya oleh Sintayong. Sadil Ramdhani umpan langsung, berbahaya tadi, disundul saja. Kita lihat ada Rahman pada Asnawi. Sadil Ramdhani kembali pada Asnawi, angkat Asnawi di kotak penalti. Syuting langsung dan gol! Rizky Ridho, 5-0 Indonesia. Gol kedua Rizky Ridho ke gawang Brunei di kualifikasi ini, Bung Wesley. Menurut saya keberanian Rizky dan timingnya juga menikmati operan-operan membelah pertahanan Brunei dari kanan maupun kiri. Kali ini dari sisi kiri. Jatuh di kaki Asnawi, masih Asnawi berlari cepat. Kita lihat pergerakan tanpa bola dari Sadil Ramdhani. Masih Sadil, angkat Sadil. Ada, kita lihat Fahrudin kapten kesebelasan. Sadil Ramdhani pendek saja kepada Arhan. Masih Arhan berputar-putar, kita pada Asnawi lagi. Masih Asnawi mencari rekan, membawa bola ke dalam. Masih Asnawi, ada Witan Sulaiman, ada Asnawi, syuting langsung terlepas dan maupun menggiring bola. Ini yang membedakan gaya bermain ketika ada Sandy Walsh maupun dengan ada Asnawi. Tapi cara kita bermain menggiring bola masuk ke penalti itu membuat pertandingan semakin menarik, semakin seru, dan saya menunggu gol ke-6. Umpan cepat terlepas, kita lihat. Dan gol! Ramadan Sananta 6-0. Sebuah apakah offside? Ya, saya pikir gol. Gol 6-0. Gol ke-6 Indonesia atau gol ketiga untuk Ramadan Sananta di tim nasional, dan tiga-tiganya dibobol ke gawang Brunei, Bung Wesley, dan ketiga-tiganya di luar kandang, Bung Wesley. Betul. Dicok saja kita lihat, Bung Wesley. Gol menarik. Pertahanan kita kena lawan yang akan kita hadapi kemudian punya variasi serangan yang seperti itu. Tendangan penjuru Brunei, Hairil dari di kotak penalti, Hakimi Yazid. Pemain yang memiliki kecepatan cukup baik untuk bisa merepotkan pertahanan Indonesia. Ada kapten kesebelasan Yura Indra Putra juga berada penjuru dari Muhammad Hakimi Yazid. Sudah memberikan aba-aba, lakukan sudah, tinggi datangnya berbahaya. Disundul saja tadi oleh Hernando Ari. Hakimi, ada Sadil Ramdhani berdua dengan Hakimi Yazid lagi. Masih Hakimi, syuting langsung oleh Asnawi. Masih Asnawi, siapa yang diberikan pendek saja pada Sadil. Masih Asnawi lagi. Kerjasama pada Sadil Ramdhani, umpan cepat, arahkan sangat baik tadi masuknya. Terakhir, apakah Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam? Dengan ciri khasnya tentu saja Korea.
sangat baik mengarah kepada pemain-pemain kita. 4 menit. 4 menit tambahan waktu di babak kedua. 7-0. Masih kita menunggu di sisi. Tinggal menunggu momen-momen saja dari wasit Ahmad Faisal. Sudah unggul Indonesia 6-0. Dan wasit Ahmad Faisal Al-Ali dari Jordania telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, leg kedua antara Indonesia melawan Brunei dengan